Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Yusismi Murni SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya, saya Dewi Samsuranti SPD, calon guru penggerak angkatan 10. dan saya Syafiq Rizawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru dan Ananda semua yang sudah bersedia hadir di ruangan ini bersama kami. Di sini kami mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mengimplementasikan atau mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Karena di sini kami guru penggeraknya bertiga, maka di sini kami berkolaborasi menyampaikan budaya positif tersebut. Jadi budaya positif di sini Bapak Ibu ada 6 bagian. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, penghargaan, tentang hukuman juga, tentang keyakinan kelas, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, tentang kebutuhan dasar manusia, dan terakhir nanti segitiga restitusi. Dan masuk saja kita kepada materi yang pertama Bapak Ibu, itu yang akan disampaikan oleh teman CGP saya, Ibu Dewi Samsuryanti. Kepada Ibu Dewi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di dalam kegiatan, salah satu kegiatan untuk mendiseminasikan budaya positif di ruang majelis guru pada saat sekarang. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, pada Ibu-Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti sebuah rangkaian memberikan sebuah materi tentang budaya positif yang salah satunya di dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak dan Ibu, Ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, di sini di dalam kegiatan ini namanya saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan budaya positif. Kemudian nanti akan kita jelaskan topik penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini apa yang akan kita pelajari? Ada beberapa topik yang kita nanti jelaskan. Yang pertama itu adalah yang namanya ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian adanya motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Di sini karena kita berkolaborasi di dalam menyampaikannya, karena ada 6 materi, kita berkolaborasi dengan CGP yang lain itu untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu yang sudah punya peran masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan dua peran, yaitu tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif.
serta motivasi perilaku manusia dan hak dasar manusia. Nah, untuk kita lihat bagaimana perubahan paradigma belajar. Sekarang ini adalah zamannya adalah zaman generasi Z, ya, generasi Z. Dulu pembelajaran itu teacher center. Nah, sekarang karena generasi Z, makin adanya banyaknya perubahan kurikulum, dari perubahan kurikulum zaman dulu sampai ke perubahan kurikulum merdeka yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bahkan di kurikulum merdeka inilah yang sangat melejit itu bagaimana perubahan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Tidak sama dengan yang seperti dahulu. Nah, mungkin hari ini ibu-ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan, merasakan perubahan itu. Nah, maka dari itu adanya judul budaya positif di sini, ada namanya perubahan paradigma. Nah, di sini ada sebuah dicontohkan kegiatan kepala tangan. Mungkin di sini ada si A dengan si B, atau Anda dengan teman Anda. Di sini saya mau contohkan kegiatan kepala tangan. Dalam kegiatan ini contohnya, misalnya kita sobat secari kertas, nanti secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga yang untuk Anda. Anda itu kita, kemudian teman, kalau di sekolah, di dalam pembelajaran, Anda mungkin guru, temannya mungkin siswa. Nah, kalau di sini adalah Anda sebagai pemilik. Nah, kemudian lantai ibu-ibu, kita ini kan merdeka, jadi merdeka. Jadi, ada kepala, ada semangat dalam diri kita untuk mengatakan kalau kita itu merdeka. Nah, di sini teman Anda yang si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta. Anda tadi sudah membuat secari kertas, tadi di dalam tangannya digenggam. Kemudian Anda berikan benda tersebut. Nah, si B bisa membujuk yang si A menggenggam, yang si B ingin mengambil genggaman kita ini. Bagaimana caranya yang si B ini supaya dia kepala? Bagaimana caranya dia untuk mengambil si ini? Nah, di sini ada perasaannya mungkin seperti dia membujuk. Ya, Bapak Ibu penasaran ya apa sih yang ada di dalam kepala itu? Apa sih yang ditulis gitu ya? Kemudian mengancam itu ke arah yang mungkin agak takut. Kalau dia ancam, ya udah. Kemudian menghargai atau merayu atau menjawab segera. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan yang ada tadi itu. Nah, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda? Apa yang terjadi? Kira-kira kalau umpamakan kita ini, ibu kasih bocoran. Anggap di kepala tangan saya ini mungkin emas berlian. Orang nggak tahu sebenarnya emas berlian. Mungkin ibu-ibu ingin meraih penasaran dan apa yang ada. Mungkin salah satu punya indra keenam yang dirasakan kalau itu emas berlian. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan yang ada di kepala ini? Dari yang ini kira-kira ibu-ibu seperti apa yang akan dilakukan? Ada merayu, ada mengancam. Kira-kira apa yang pertama sekali yang ibu katakan? Ingin mendapatkan sebuah yang ada di dalam kepala tangan si A tadi. Kira apa? Dirayu saja. Dirayu atau diambil tangannya? Bukan. Salaman. Ya, salaman. Ajak salaman. Mungkin untuk mengambilnya kita ada punya ini, ya. Tapi ibu jangan ambil negatifnya, ambil yang positifnya supaya teman kita terpedaya dengan hal yang kita. Jangan diejek, jangan itu, nggak mau ya. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau disebut dengan teori ilustrasi kontrol. Ya. Nah, di sini ada beberapa teori kontrol itu. Yang pertama disebut dengan ada ilustrasi guru mengontrol murid. Kalau di orang bahasa Indonesia, ilustrasi itu mungkin menggambarkan, ya.
Kemudian ada ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Membuat siswa bersalah, membuat orang merasa bersalah itu akan bisa menguatkan karakter. Seperti apa Ibu contohnya membuat rasa bersalah itu? Misalkan di sebuah permasalahan. Di sebuah permasalahan Ibu ada punya masalah, kemudian masalah itu kita selesaikan. Ternyata tadi yang saya rasakan itu sebenarnya itu salah. Nah, ingin memperbaiki, terus kita minta maaf. Sebenarnya yang tadi itu membuat kita merasa bersalah, ya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa seperti apa? Tidak memaksa seperti ancaman, tapi memaksa untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara yang positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma, namanya stimulus respon atau teori kontrol atau disebut dengan teori pilihan. Ibu-ibu, stimulus respon ini, kalau stimulus itu kan rangsangan ya, rangsangan yang dari luar, baru kita respon. Kalau ada rangsangan dari luar, apapun dari internal, baik dari eksternal maupun internal, adalah bagaimana individu itu merasakan memiliki kendali kontrol terhadap lingkungan dan kehidupannya. Dia mempunyai kendali. Jadi teori kontrol di sini punya kendali. Kalau stimulus respon, dia merespon menerima rangsangan dari luar atau dari dalam, kemudian direspon. Nah, di sini ada kata-kata kita mencoba mengubah orang. Misalnya contohnya di sini, stimulus respon. Nah, rangsangan di sini contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kira-kira responnya seperti ini, apa kendali kita untuk seperti ini? Nah, oke, ini saya sebutkan saja dulu. Ada beberapa contoh. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu adalah dalam diri atau di luar diri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa orang lain mengontrol saya? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Modal berpikir menang atau kalah. Nah, di sini bisa kita rumuskan. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpendapat yang sama dengan kita, berarti teori kita di sini apa? Kita berusaha untuk memahami orang lain tentang dunianya. Nah, jika stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, lalu teori kontrol kita apa, Ibu? Apa teorinya? Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana kendali kita? Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Mau Ibu dikontrol oleh Bapak Presiden, banyak kerjanya yang lain lagi. Nggak mungkin ya. Kita untuk berubah, mungkin orang hanya mengingatkan saja. Ya, kita untuk berubah itu dalam internal kita, Ibu. Bagaimana caranya untuk merubah? Lihatlah ke hal yang lebih positif, jangan yang negatifnya. Boleh kita ambil lihat yang contoh yang positifnya, itu yang diambil sebagai untuk perubahan dalam diri kita. Kalau yang negatif, hancur kita, nggak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apa kendali kontrolnya, Ibu? Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita membujuk ternyata gagal, apa kendali kita, Ibu? Masih dalam proses menciptakan pilihan baru. Kita mungkin mencari beberapa alternatif untuk berkolaborasi, menemukan pilihan-pilihan yang baru supaya pemaksaan tadi itu tercapai dan tidak gagal. Kemudian modal berpikir menang atau kalah itu kendali kita untuknya adalah berpikir menang. Berpikir menang seperti itu.
Nah, di sini ada namanya lanjut disiplin positif. Kalau kita lihat, ini kata-kata disiplin. Kalau menurut Ibu, disiplin konsepnya itu apa? Konsepnya disiplin itu apa? Untuk kalau untuk diri, ya. Kalau untuk diri itu disiplin itu seperti apa? Di sini misal mungkin kita menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang kita capai. Kalau pada murid di sini, kalau makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri itu, kalau dari murid ini ada bahasa istilah Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini seperti ini, Bu. Bila Bapak polisi misalnya menyuruh di jalan memakai helm, apa yang akan dilakukan? Nah, kalau Bapak polisi misalnya pakailah helm, itu nilai kebajikan itu adalah untuk keselamatan. Nah, kemudian jagalah makan pola makan yang baik agar tidak sakit. Itu kebajikannya apa, Ibu? Kesehatan. Kesehatan atau kebersihan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifatnya positif, di mana tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu seperti apa ya, Bu? Umum ya, atau global bisa ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada seorang ahli atau ini namanya Dr. William. Dia mengatakan setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik di dalam akan terbangun. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu kita terapkan di sekolah pada saat ini ketika kurikulum merdeka. Kalau sebelum kurikulum merdeka kan tidak ada profil pelajar Pancasila ya, Bu. Nah, dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada namanya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini semuanya dalam profil pelajar Pancasila ini, setiap baik itu mapel maupun proyek inilah yang kita pakai. Pendidikan antara dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, artinya apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Di sini ada dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila ini mengklop. Baik Bapak Ibu nanti di kelas menerapkan misalnya budaya positifnya disiplin atau bersalaman, itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Seterusnya ada motivasi perilaku manusia. Seperti apa motivasi perilaku manusia itu? Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, salah satu contohnya yang dari luar itu mungkin dari luar diri kita, motivasi. Ada nggak seseorang yang tidak punya motivasi? Mungkin tidak ada yang memotivasi. Ada saja mungkin hidupnya tidak ada yang memotivasi, sehingga tidak bangkit. Nah, maka dari itu ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang eksternalnya. Apa itu? Di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini motivasi yang eksternal. Dan yang seterusnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada disiplin positif yang dari internal itu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya di sini ada hukuman, ada itu diberi hukuman. Kan ketika itu dia tidak tahu kalau dia akan harus kita berikan di dalam kelas itu. Membunuh sebuah penghargaan. Jadi siswa kita itu jangan diberi penghargaan, karena kalau kita nanti beri penghargaan, nanti dia akan motivasinya hanya mencapai penghargaan itu saja dalam belajar. Ya, kita terapkanlah yang lainnya. Pada saat itu proses apa yang dia lakukan, itu yang kita proses. Jadi mungkin anak yang baru 1, 2, 3 atau dia rajin, rencananya apa semuanya. Jangan diberikan penghargaan, karena penghargaan itu isinya adalah menghukum. Jadi sebuah hukuman. Nanti yang mencapai tujuan itu hanya tujuan yang kita sebutkan tadi saja. Nah, kalau itu ya rajin, dia ingin mencapai juara pada saat itu saja. Jadi sesaat saja dan tidak akan berlanjut untuk selanjutnya. Ya, itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya kira apa? Mungkin kita menerapkan karakter kebiasaan di sekolah. Misalnya di sekolah kita sudah membuat prakarsa. Jadi konsekuensinya kita membuat kesepakatan hari itu. Nah, ini ada salah satu tindakan dari guru. Misalnya seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti apa kita memaknai di kalimat ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mungkin pada saat itu siswa kita tidak mengerjakan tugas, lalu kita hukum, kamu catat ini 100 kali. Kita hukum pada saat itu. Ya, ini namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Suruh lari, mungkin membuat kesalahan. Ini adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Artinya di sini kita tidak menghukum, tapi konsekuensinya mungkin si A bersalah. Ya, si A ini mengganggu si B. Nah, jadi si B ini mungkin agak marah. Nanti kita konsekuensinya kalau dia marah seperti apa nanti. Gitu. Jadi tidak langsung guru yang menghukum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Tidak sengaja. Nah, jadi ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi bahkan lapangan basket 2 kali disuruh lari. Mungkin membuat sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah hukuman. Dan apa itu perbedaan hukuman yang tadi dengan konsekuensi? Sebenarnya kalau hukuman itu sesuatu yang menginginkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kira-kira kalimat yang di atas ini bisa kita memaknai sesuatu yang kan dia tidak tahu kalau hari itu dia akan berbuat salah, lalu kita hukum, kan menyakitkan dari dia. Ya, berarti hukuman itu terjadi tanpa dia inginkan. Kemudian ada contoh lagi, hukumannya adalah membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi hukuman ini kalau di dalam pikiran si murid
Dewi yang telah memberikan saya yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Yang disampaikan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ya. Nah, di dalam disiplin positif ini kita sebagai guru mengajak semua siswa, tentunya konsekuensinya harus menghapusnya. Nah, jadi kita mencari solusinya, itu yang namanya konsekuensi. Ini tujuannya adalah untuk agar siswa kita sadar dan segala sesuatu yang dilakukan itu penuh kesadaran, bukan karena saya nantinya akan dukung, saya nantinya akan diberi penghargaan. Makanya tadi dikatakan tidak perlu memberi penghargaan karena yang namanya kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang kita menuntut sesuatu itu karena penghargaan, karena hanya ingin dipandang orang. Di sini sebenarnya bukan itu yang di budaya disiplin ini, bukan itu yang jadi tujuan. Tapi bagaimana kita sadar dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita yakini dan kita belajar sepanjang hayat tanpa harus diberi penghargaan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Sekian simpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilas sudah memberikan tanggapan positifnya di sini. Jadi tanggapan positif itu adalah sebagai akan kita terapkan untuk selanjutnya. Jadi kita di sini guru-guru yang di sini ini sedang berproses bagaimana bagaimana untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif itu banyak sekali di sekolah kita. Jadi bisa saja kita laksanakan semuanya, bisa saja mana yang bisa dihandle oleh guru masing-masingnya. Banyak budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Ibu Ilas yang sudah memberikan tanggapan positifnya terhadap materi budaya positif pada hari ini. Kita beri aplaus untuk Ibu Ilas. Baik, kalau tidak ada lagi, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Sam yang sudah menjelaskan tentang budaya positif kepada kita. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang nantinya akan kita lakukan perubahan. Contohnya tadi disiplin positif. Berarti disiplin positif di sini adalah perilaku dari anak kita tadi yang mereka melakukan kesalahan, tapi dengan kesadaran diri mereka bisa berubah. Jadi itulah disiplin positif tadi. Jadi yang muncul di sana adalah teorinya tadi menurut Bu Dewi adalah motivasi yang dari dalam dan eksternal. Jika anak kita tidak memiliki motivasi yang dari dalam, berarti kitalah sebagai motivasinya, yaitu dorongan, berikan dorongan kepada kita. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Tapi jika anak tadi sudah melakukan dengan baik, berarti anak tadi sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Selanjutnya materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Ibu Safitri Zawati. Kepada Bu Liza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini untuk menjelaskan atau mendefinisikan budaya positif di sekolah kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan anak-anak semuanya, sudah pernah mendengarkan apa itu keyakinan kelas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Keyakinan kelas ini sebenarnya menggantikan yang kita kenal sebelumnya adalah aturan di dalam kelas.
Namun di slide ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mungkin itu ada di pertanyaan kita. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada beberapa kalimat pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira tujuan dari pertanyaan ini apa, Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya bagaimana kita? Supaya aman dan selamat. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter di waktu saat corona kemarin? Kira-kira tujuannya supaya apa? Tidak tertular dan secara otomatis kita menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Biar tidak tertinggal dengan materi-materi. Nah, oke. Atau biar kita tahu dengan apa yang dinamakan rasa tanggung jawab dan disiplin. Nah, ibu-ibu semuanya, kalimat-kalimat ini, kalimat pertanyaan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Sangsuryanti tadi seputar dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang hadir di dalam diri manusia secara umum. Tapi nilainya adalah nilai-nilai positif. Nilai positif. Nah, untuk karena kita membahas tentang budaya positif, berarti salah satu budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini adalah salah satunya adalah keyakinan kelas. Selama ini kita mengetahui yang namanya keyakinan kelas ini dekat kaitannya dengan aturan yang ada di dalam kelas. Kenapa aturan keyakinan dan aturan ini bertujuan sama sebenarnya? Tujuannya untuk menjaga kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan aman. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang namanya peraturan. Segala sesuatu peraturan itu tentunya bersifat wajib, harus. Sedangkan kalau yang namanya keyakinan itu adalah sebuah sesuatu hal yang hadir dari diri kita. Sesuai dengan yang disampaikan Budi, ada nilai intrinsiknya, nilai yang tampil dari diri kita, dari dalam diri kita maksudnya. Itu yang namanya keyakinan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini tentunya kita membutuhkan sebuah keyakinan kelas, kita membutuhkan sebuah kesepakatan. Nah, Bu Ibu semuanya, coba diperhatikan slide di depan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di sini yang warna merah, peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakannya. Maksudnya di sini contoh peraturan di dalam kelas, sebelumnya saya pribadi, saya sebagai guru, dan ini Ananda semuanya juga ada pernah melihat, saya selalu membuat peraturan kelas. Misalnya kita masuk ke dalam kelas itu 15 menit, maksudnya terlambat paling lama masuk ke dalam kelas 5 menit. Wajib. Kalau seandainya tidak, berarti itu ada konsekuensinya atau melapor ke piket. Itu yang namanya peraturan, hadir dari diri saya sendiri, dari orang lain. Yang akan melakukan itu bukan orang yang berbicara biasanya ya. Nah, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Maksudnya di sini, kalau tadi aturan itu hanya sebelah pihak, yang keyakinan kelas sekarang ini kita bersepakat antara guru dan murid, saling menyatakan keinginan masing-masing berdasarkan yang tadi nilai-nilai yang ada pada diri kita, berdasarkan kebutuhan kita. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Bisa saya contohkan satu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas,
tentunya ada step-step atau alur-alur yang yaitu untuk menjaga kegiatan kita agar tetap lancar. Nah, dari lima peraturan ini nanti barulah kita ubah ke yang namanya keyakinan. Di sini maksudnya apabila kita ingin membuat sebuah kalimat keyakinan kelas, berarti kita mengganti kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Nah, ini adalah penjelasan secara umum dulu. Keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya Sebuah lingkungan positif. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian akhirnya membentuk sebuah budaya positif yang kita sampaikan tadi. Dalam mewujudkan perilaku, warga sekolah memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, dari judulnya saja tadi sudah disampaikan Bu Ibu, namanya budaya positif. Positif berarti arahnya ke arah yang lebih baik. Berarti dengan yang saya sampaikan tadi kan ada kata negatif. Nah, yang kata negatif itu kita ganti ke kata yang positif. Nah, di sini selain dari yang disampaikan oleh Bude, salah satunya budaya positif adalah membuat keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Berikutnya, nah bisa dilihat slide-nya. Di sini ada namanya yang namanya peraturan. Bisa dilihat ya Bu Ibu ya. Ke tempatnya ada kata Arabic penekanan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada ya, di sini ada beberapa kata yang tidak tertipkan. Contohnya yang di sini dilarang mengganggu orang lain, berarti ini adalah aturan. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah aturan. Dilarang menggunakan narkoba, ini adalah aturan. Kemudian jangan berlarian di kelas atau koridor, berarti itu adalah aturan. Kira-kira tindakan-tindakannya di sini yang terlihat tuh nampak dari kasat mata kita. Berempati terhadap perasaan orang lain, berarti itu terlihat oleh seorang guru itu. Terdengar, selalu orang yang yuk saya bantu, berarti kan itu terdengar. Berperilaku, tersenyum. Ini ya sis ya. Datang tepat waktu. Nah, tabel T-nya itu ada kata tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang pertama adalah datang tepat waktu, tidak sering hadir, terlambat. Nah, di sini ya Bu ya. Kalau yang tampaknya berarti dia datang tepat waktu, berarti tampak. Kemudian kalau tidak tampak berarti dia sering terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tak acuh kepada teman dan guru. Berarti ini gunanya ini itu apa Ibu? Untuk memperdalam nilai keyakinan pada anak. Tapi nah Bu Ibu kemudian masuk lagi ke dalam posisi kontrol manusia. Ada 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Tadi Bude ada memberikan contoh kepalan tangan. Kalau menurut saya di dalam dalam permainan kepalan tangan ini berarti yang mampu mengontrol diri orang lain adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain. Berarti yang mampu mengontrol, yang membuka egonya kalau dia mau ya dibuka, kalau nggak mau ya nggak bisa. Sekeras apapun dengan paksaan bisa dia menerima mau. Hanya saja teori kontrol ini dibutuhkan. Maksudnya di sini ada bujukan, ada rayuan tadi yang Bude. Akhirnya kita juga bisa mempengaruhi. Jadi pada dasarnya kontrol itu ada pada diri manusia sendiri. Nah, nih
Sebagai guru kita ada 5 ya Bu Ibu ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sampai di sini, mari kita berkaca ke diri kita sendiri. Sampai di sini kita itu pada tahapan yang mana lalu? Sembari saya menjelaskan ya Bu Ibu ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, kamu selalu salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah kata-kata dari seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada untuk kita lebih menitik beratkan kesalahan itu kepada anak langsung, gitu. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah yaitu maksudnya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Secara tidak langsung berarti kan bersalah. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kayak gitu ya biasanya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Berikutnya sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang berdialog dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Seperti ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Gitu ya, nah pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan dan daftar cek. Dan biasanya para pemantau dia menggunakan kata-kata seperti ini. Dan terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya yang dilakukan oleh seorang manajer yaitu apa yang kita yakini. Berarti kalau kata apa yang kita yakini, secara tidak langsung kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita
yang sudah kita buat. Memperbaiki hal ini, tugas seorang guru manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita mendidik murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, ibu semuanya, sekian dari pemaparan saya. Mungkin untuk lebih lanjutnya, pengaplikasian untuk posisi kontrol akan ibu temukan nanti dari penjelasan Bu Yusuf Mimorni, yaitu posisi kontrol ini bisa kita gunakan dalam pengaplikasian segitiga restitusi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apakah ada masukan atau kritikan, saran? Dari segi materinya tadi ada salah kata-kata dari tadi dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar dan segitiga restitusi. Di sini pengajar praktik saya adalah Ibu Mahyuri Kurnia, SPDGR. Lanjut, fasilitator saya di sini adalah Baharudin, SE, MPD, dan saya sendiri Yusis Mimurni sebagai calon guru penggerak. Nah, lanjut Bapak Ibu. Di sini saya menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah pertanyaan, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adakah dari Ibu dan Ananda yang tahu? Berarti itu fisiologisnya, lalu ada aktivitasnya. Ada lagi Ibu-ibu? Jika tidak ada, nih, menurut si Dr. William Glasser, bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satu upaya yang dapat kita lakukan guru agar membangun budaya positif di lingkungan yang aman dan mendukung murid kita untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Jadi kebutuhan dasar di sini adalah, tidak hanya aktivitas saja, tidak hanya tentang makanan saja, tapi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Sekarang di depan ada beberapa kata rumpah. Jadi ibu-ibu dan Ananda bisa menebaknya. Kira-kira apa sih kebutuhan dasarnya? Silakan bagi ibu yang tahu, boleh diangkat tangan. Kita mulai dari mana dulu tadi ya, Bu Wati atau Bu Yola? Wati. Oke, Bu Wati terlebih dahulu. Dipersilakan Bu, yang bagian mana satu kata saja. paling pertama bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Kita terima dulu. Berarti yang pertama bertahan hidup. Lanjut. Oke, Bu Yola. Yang kedua kesenangan. Kesenangan. Oke. Lanjut. Farah. Ketiga kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Nanti kita lihat. Lanjut. Oke, Bu Mitra. Kebebasan. Kebebasan. Oke, baik. Lanjut. Satu lagi. P strip M strip puas. Apa? Penguasaan. Nah, tadi Ibu dan Ananda sudah memberikan jawaban. Sekarang kita buktikan. Iya, apakah benar? Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, Bu, Ibu, dan Ananda. Maaf, tidak ada Bapak. Nah, bertahan hidup. Ternyata bertahan hidup itu tidak hanya fisiologis saja, tapi juga psikologis. Fisiologisnya kita dapat makan, minum, tapi psikologisnya ada rasa aman, nyaman, hubungan dengan orang lain, memberi dan menerima. Jadi kita di sini berhubungan baik itu kita tidak hanya memberi saja, kita juga harus mendapat penerimaan dari orang lain. Itu disebut bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang. Jadi kebutuhan kita itu ada kasih sayang dari orang lain. Bolehkah itu kalau di sekolah boleh dari guru,
boleh dari siswanya, itu disebut kasih sayang. Lanjut kebebasan. Ternyata kebutuhan kita itu kita harus bebas. Bebas di sini kita tidak harus anjlok atau terfokus dengan masalah kita, tapi kita bebas. Kita boleh tertawa, kita boleh bermain di sini. Bisa Bapak Ibu lihat kebutuhan akan pilihan kita. Mau senangkah kita, mau sedihkah kita, itu tergantung diri sendiri. Selanjutnya penguasaan. Jadi penguasaan di sini butuh kita diakui. Diakui dalam hal apa? Bisa Ibu dan Ananda lihat di slide. Dihargai, dihormati, lalu keterampilan yang kita punya itu harus diakui. Itu ya adalah tentang penguasaan. Jadi ibu-ibu dan anak-anak semua itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya kita masuk segitiga restitusi. Bisa ibu-ibu lihat, ternyata di sekolah itu kita harus mengaplikasikan yang namanya segitiga restitusi. Dilihat dari katanya, restitusi itu memiliki pengertian tersendiri. Restitusi. Nah, ada yang bisa membacakan? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Itu ya restitusi. Terus segitiga. Segitiganya yang mana? Karena di situ tidak jelas. Nah, segitiganya yang itu. Ada lambang segitiga ya Bu Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari setiap segitiga ini mereka memiliki tujuan. Pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak-anak kita yang gagal menjadi sukses. Contohnya di sekolah kita, perilaku anak kita. Dari mereka yang sering terlambat, bagaimana nanti kita merubah identitas mereka tadi itu tidak terlambat lagi. Mereka bisa datang lebih awal. Nah, itu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Itu ada contoh responnya. Kita tanyakan kepada anak, kita tidak langsung, kamu terlambat ya? Bukan begitu. Ternyata di sini responnya adalah, nak, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu hal yang manusiawi. Jadi, di dalam menstabilkan identitas ini, respon yang kita berikan kepada siswa kita di sekolah ini. Begitu juga dengan teman sejawat. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini adalah proses untuk memahami kebutuhan mereka. Mereka melakukan kesalahan. Apa kebutuhan yang mereka inginkan? Apakah mereka sering terlambat tadi ingin kita sayangi, ingin kebutuhannya kita cintai, atau bertahan hidup dengan nyaman mereka? Apa kebutuhan mereka? Contoh responnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, mereka datang terlambat. Dia ingin kita beri perhatian, kasih sayang. Tapi adakah cara lain mereka agar mereka tidak sering terlambat untuk mendapatkan perhatian dari kita? Nah, jadi itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Contohnya di sini adalah jika kita seorang guru, ada anak yang datang terlambat, kita tanyakan, kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ada di sana ya. Misalnya datang terlambat, berarti harus datang lebih awal. Jadi respon kita kepada anak itu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, dan kamu nanti ingin jadi seperti orang apa, jadi seperti bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Ternyata untuk segitiga restitusi ini, ciri-cirinya bisa Ibu dan Ananda lihat. Yang pertama, memperbaiki hubungan
hubungan kita. Kalau kita di sekolah, memperbaiki hubungan kita dengan anak. Jadi kita tidak ada permusuhan lagi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita temui dulu karakter anak ini seperti apa, tidak langsung kita berikan tindakan kepada mereka. Selanjutnya fokus pada solusi. Jadi kita tidak fokus pada menyalahkan orang lain, tapi fokus pada solusinya. Jika anak tadi terlambat, apa solusinya? Yang keempat, bukan paksaan. Jadi ciri-ciri restitusi ini kita tidak memaksa anak. Di sini tidak memaksa anak, tapi kita ketahui dulu apa alasan anak melakukan itu. Dan yang terakhir itu melihat ke dalam diri. Lihat ke diri mereka. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kan jika tidak ada keyakinan kelas, jadi kita harus dulu menyepakati keyakinan kelas, baru nanti untuk melanjutkan itu kita lakukan restitusi. Ini kesepakatan kelas ya Bu Ibu. Ini contohnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah refleksi dari video tadi. Nah, video tadi, seseorang bisa memecahkan masalahnya melihat dari keyakinan kelas dan dari dirinya sendiri. Agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Miss di sini mau membuat sebuah kesepakatan dengan Anda semuanya. Apa itu kesepakatan? Apa itu kesepakatan? Persetujuan atau istilahnya MOU lah. Kita punya MOU di dalam kelas. Nah, kira menurut you yang harus kita taati, baik itu bagian kebersihan kelas, baik itu dalam proses pembelajarannya bagaimana selama 2 jam ini, kemudian atau bagaimana cara kalian dalam memberikan pendapat. Jadi mohon untuk dituliskan di sini, bisa? Dan nanti setelah kalian tulis, silahkan kalian tempel di depan. Syaratnya dalam membuat kesepakatan ini kita tidak menggunakan kata-kata negatif. Nah, hari ini I will give you a sticky note. Ini contohnya saja kalimatnya seperti ini. Jika terlambat, berarti ngapain? Jika terlambat masuk kelas, apa kira-kira? Jika terlambat masuk ke kelas, meminta izin terlebih dahulu. Bisa jadi dipakai. Nah, atau satu lagi, diperbolehkan menggunakan HP jika sangat emergensi. Bisa dipahami? Nah, sekarang apa kira-kira kesepakatan kelas yang kalian butuhkan di dalam kelas ini? Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, silakan dicatat. Saya kasih waktu 5 menit. Materi kita harus memperhatikannya atau harus fokus ke depan. Oke, setuju? Oke, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran.
Number one, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Ya. Oke. Menjaga kebersihan kelas berarti semua sampah yang ada di dalam kelas tidak ada lagi seperti tadi. Kebersihan kelas tidak hanya kok. Maaf, itu ada beberapa laci itu hantu isinya WC tuh. Tidak bagus dilihat. Kemudian yang kedua, selalu fokus saat belajar. Kemudian, mentaati peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu seperti apa? Disiplin masuk kelas, kemudian cara berpakaian. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan saat akan menjawab pertanyaan atau memberikan pernyataan ya. Memberikan pernyataan. Yang kelima, menggunakan HP seperlunya. Dan itu harus ada di izin. Selalu apresiasi terhadap tindakan positif teman. Tidak seperti tadi loh, kalau malah maju ke bentuk. Jangan gitu dong. Kalau capek didorong kalau untuk pede seperti ini ya. Kemudian yang ketujuh apa lagi? Menjaga kebersihan. Assalamualaikum, permisi Miss. Waalaikumsalam. Oke Rani, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Miss. Oke, Rani tahu nggak kenapa Miss panggil ke sini? Berkaitan dengan tugas mungkin Miss. Ya betul. Tapi bukannya Rani masuk ya kemarin itu? Iya masuk Miss, tapi nggak ngerjain tugas. Rani, semua orang itu punya atau pernah membuat kesalahan. Tapi pasti memiliki alasan juga tentunya untuk melakukan hal itu. Sekarang Miss mau tanya, apa alasan Rani tidak mengerjakan tugas pada saat itu? Capek sama ngantuk Miss, soalnya kemarin scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya waktu ngerjain tugas nggak bikin. Rani masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya masih Miss. Kalau masih ingat, kira-kira yang Rani lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Miss. Keyakinan kelas yang mana coba? Selalu bertanggung jawab Miss. Oke, nah ternyata Rani sudah tahu ya apakah Rani punya solusi dengan masalah Rani ini? Iya Miss. Pertama Rani mau minta maaf karena nggak ngerjain tugas kemarin. Kedua Rani nggak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga besok Rani bakal kerjain tugas dari Miss dan ngumpulin besok. Oke, terima kasih ya, Miss sangat apresiasi dengan tanggung jawab Rani. Semoga kedepannya Rani lebih baik dan hari ini Rani beristirahat. Oke, sama-sama. Miss. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvi Arumi. Saya berasal dari kelas 11 F5. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Miss Riza tentang kesalahan saya yang tidak mengerjakan tugas. Berkat motivasi dari beliau, saya lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas dan tidak begadang lagi di malam hari. Karena itu mengganggu sekolah dan kesehatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Miss silakan duduk ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Miss. Oke. Azil, Miss mau tanya, kenapa hari ini Azil tidak ikut berbaris saat berperintah pagi ini? Sebelumnya mohon maaf Miss, tapi kemarin Hasil bermain game kelarutan Miss. Jadi pagi ini larut bangun Miss. Gitu. Menurut Azil, itu sebuah kesalahan apa tidak? Iya Miss. Ya, oke.
kesalahan itu manusiawi ya Nak ya. Setiap orang itu pasti membuat sebuah kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan tersebut agar bisa berubah ke depannya. Nah, Azel, Miss tidak mau mencari kesalahan siapa di sini, namun masih ingat kan Afzal dengan keyakinan sekolah kita? Ya, Miss datang pagi untuk PPK, Miss. Oke, disiplin waktu ya, tetap pagi. Nah, oke. Kira-kira apa yang harus Afzal lakukan supaya tidak terlambat lagi saat pagi? Afzal akan tidur lebih cepat dan tidak akan bermain game saat malam hari, Miss. Nah, berarti kamu sudah paham kan? Bagaimana kita menghargai waktu, karena waktu itu merupakan bagian dari kita mendisiplinkan diri sendiri. Oke, sekarang silahkan balik ke kelas lagi dan tetap semangat ya menjalankan hari ini. Oke, Miss. Oke. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzal Hendy Permana. Saya berasal dari F5. Perasaan saya setelah diajak oleh Miss berdiskusi yaitu saya merasa senang akan hal tersebut. Karena saya jadi tidak akan mengulangi kesalahan saya dan saya tidak akan berkadang dan main game di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.